Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitri Khairunisa. Hari ini saya akan memaparkan admin supervisi. Saya dari semester 6 PG PAUD Hamka. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rancangan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum itu terbagi dua, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 ini berisi visi, misi, program pengembangan, indikator, muatan, aturan beban ajar, kalender pendidikan. Nah, untuk dokumen 2 ini berisi program semester, program mingguan, program harian, dan penilaian. Selanjutnya, pengertian program tahunan. Menurut Wina Sanjaya 2015, program tahunan adalah penekanan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh dasar yang ada di dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program semester ialah dokumen perencanaan yang berisi daftar tema 1 semester, termasuk alokasi waktu setiap tema dengan penyesuaian harian efektif kalender pendidikan. Jadi program semester ini sesuai dengan kalender pendidikan. Selanjutnya, program mingguan. Program mingguan berisi perencanaan kegiatan yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 minggu. Selanjutnya, pengertian program harian. Program harian adalah unit perencanaan yang akan memadu kegiatan dalam 1 hari. RPPH ini disusun berdasarkan RPPM. Komponen RPPH antara lain memuat identitas lembaga, tema, subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar, indikator pencapaian, dan media dan sumber belajar, dan penilaian. Pengertian penilaian. Penilaian mencakup seluruh lingkup perkembangan yang terkait dengan kompetensi dasar, yakni kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan informasi. Hasil penilaian dicatat pada dokumen penilaian yang disusun oleh setiap satuan PAUD. Dokumen tersebut antara lain dokumen penilaian harian, bulanan, portofolio anak, dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh setiap satuan PAUD untuk mencatat informasi yang akan dapat membantu guru untuk memajukan pembelajaran. Kurikulum dan perangkat pembelajaran di TK Negeri Tegal. Untuk kurikulum di TK Negeri Tegal Menteng, mereka menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan anak usia dini yang memadu guru untuk memenuhi seluruh area mencapai ilmu yang digunakan anak dengan memakai pendekatan pembelajaran yang tepat. Kurikulum ini sebagai kerangka kerja implementasi sebuah program, organisasi kurikulum dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kurikulum TK Negeri Tegal Menteng ini disusun oleh guru dan kepala sekolah dan tenaga ahli. Kurikulum tersebut berisi dokumen 1 dan dokumen 2. Dalam dokumen 1 terdapat latar belakang TK Negeri Tegal, visi misi sekolah TK Negeri Tegal, struktur pengurusan, kalender pendidikan, dan dokumen 2 berisi program semester, program hari mingguan, program harian, penilaian. Nah, selanjutnya terdapat inovasi dalam pengembangan kurikulum TK Negeri Tegal Menteng, yaitu struktur program kegiatan anak-anak, standar tingkat pencapaian perkembangan anak,
indikator pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, nilai dan deskripsi nilai pendidikan kewirausahaan, program semester TK Negeri Tegal Menteng, program alokasi waktu tema tahunan, pengembangan tema-tema pembelajaran TK Negeri Menteng, pendekatan dan pembelajaran. Isinya tidak terlalu berbeda dengan kurikulum pendidikan anak usia dini, yaitu KTSP pemerintah. Dan juga di setiap tahunnya para guru mengambil 12 tema dalam 1 tahun. Kemudian diturutkan menjadi 34 subtema. Perangkat pembelajaran yang digunakan TK Negeri Tegal yaitu program tahunan, program semester, rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan, rancangan pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja siswa, instrumen penilaian, media pengembangan untuk mendukung model metode pembelajaran, daftar laporan penilaian. Cara menyusun program tahunan oleh TK Negeri Tegal Menteng ialah yang pertama itu menelaah kalender pendidikan dari ciri khas sekolah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan PAUD. Yang kedua itu menandai hari-hari libur, pemulaan tahun pembelajaran, minggu efektif, pembelajaran, waktu pembelajaran efektif, hari-hari libur melalui jeda tengah semester, jeda akhir semester, libur akhir tahun, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari nasional, hari libur dan hari libur khusus. Yang ketiga itu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Selanjutnya, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasnya pada minggu efektif sesuai ruangan lingkup cakup materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Cara menyusun program semester di TK Negeri Tegal. Yang pertama itu membuat daftar tema 1 semester. Memilih menentukan tema dilakukan guru sebelum awal semester. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memperhatikan prinsip pengembangan tema. Yang kedua itu mengembangkan tema menjadi subtema, sub-subtema. Selanjutnya menentukan alokasi setiap tema, subtema dan sub-subtema. Menentukan kompetensi dasar di setiap temanya. KD yang ditentukan ditulis lengkap, dapat ditulis kodenya saja. Selanjutnya, cara menyusun program mingguan oleh TK Negeri Tegal. Yang pertama itu penulisan identitas program. Identitas program itu seperti semester, bulan, minggu, terus tema, kelompoknya itu usia berapa, terus kompetensi dasar, yang digunakan itu apa, mengembangkan rencana mingguan sesuai urutan. Subtema diambil dari bagian tema dari program semester, jadi temanya itu diambil dari program semester. Terus materi yang diturunkan dari program tahunan yang akan dikenalkan sesuai KD. Rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan di setiap minggunya. Pengulangan materi. Materi yang ditetapkan di setiap subtema akan digunakan terus selama subtema tersebut dibahas. Selanjutnya, cara penyusunan RPH di TK Negeri Tegal Menteng. Yang pertama itu disusun berdasarkan kegiatan mingguan. Jadi dari kegiatan mingguan itu diturun menjadi kegiatan harian. Jadi yang selanjutnya itu kegiatan harian berisi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam 1 hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang keempat, menyusun kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi satuan PAUD. Yang kelima itu kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan atau guru dalam format sesuai kebutuhan masing-masing. Dan penilaian oleh TK Negeri Tegal ini yang pertama itu checklist. Di checklist ini ada 4 skala yaitu BB, MB, BSH, dan BSB. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan,
berkembang sangat baik. Nah, menetapkan indikator penilaian sebelum melaksanakan pembelajaran, guru membuat rencana pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak secara mendetail. Nah, selanjutnya penilaian hasil karya. Hasil karya adalah sebuah pikiran anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata dan pekerjaan tangan, karya seni, dan keterampilan anak. Jadi di hasil karya ini, guru menilai apa yang anak buat dan mendeskripsikannya. Selanjutnya, administrasi kesiswaan. Yang pertama itu proses kegiatan penerimaan siswa baru. Kegiatan pokok yang dilakukan sekolah dalam penerimaan siswa baru adalah perencanaan daya tampung. Jadi sebelum menerima di TK Negeri Tegal ini menyiapkan daya tampung di sekolah itu berapa siswa. Selain itu, kegiatan yang harus dilakukan membentuk panitia, menentukan syarat pendaftaran, menyediakan formulir, mengumumkan pendaftaran calon, menyediakan buku pendaftaran, waktu pendaftaran, penentuan calon yang diterima. Nah, di TK Negeri Tegal ini proses penerimaan siswa baru dibuka pendaftaran itu 3 bulan sebelum pembelajaran efektif. Selanjutnya, orang tua yang ingin mendaftar langsung ke TU. Nanti di TU ini diberitahu syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh orang tua seperti akte, kartu keluarga, mengisi formulir pendaftaran, dan riwayat kesehatan anak. Setelah itu, orang tua bila sudah menyerahkan semuanya, nanti akan diwawancara oleh guru untuk mengetahui apa saja hambatan atau perkembangan anak dari informasi orang tua. Lalu orang tua mengisi buku pendaftaran. Setelah itu semua administrasi sudah dilakukan, peserta langsung diterima dikarenakan di TK Negeri Tegal ini tidak ada seleksi dan TK Negeri Tegal ini menerima sesuai kapasitas yang ada. Jadi bila kapasitasnya sudah penuh, maka pendaftaran akan ditutup. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di TK Negeri Tegal sesuai dengan Prota, Prosem, RPPM, dan RPPH yang sudah dirancang oleh guru dan kepala sekolah. Di TK Negeri Tegal Menteng ini menggunakan model pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran kelompok, setiap kelas terdapat 3 nama kelompok, yaitu anak hebat, anak ramah, dan anak rajin. Kegiatan pembuka dilakukan 30 menit. Anak berbaris di halaman sekolah, bernyanyi dan berdoa. Setelah selesai, anak masuk ke dalam kelas dan duduk di karpet. Pada kegiatan pembuka, guru menjelaskan persepsi, tema pakaian, dan subtema merawat pakaian, dan berdiskusi tentang cara merawat pakaian. Lalu kegiatan inti dilakukan selama 40 menit. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan tema dan subtema. Kegiatan pertama di kelompok anak hebat yaitu melipat baju. Guru mempersiapkan alat dan menjelaskan cara melipat baju. Selanjutnya kegiatan di kelompok anak ramah yaitu mengelompokkan celana dan baju. Guru mempersiapkan alat dan bahan serta guru menjelaskan cara mengelompokkan celana dan baju. Selanjutnya anak rajin, anak menempel huruf, cuci. Guru menyiapkan alat dan bahan serta guru menjelaskan cara menempel huruf cuci. Strategi guru yaitu satu kelas anak dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok langsung memulai kegiatan sesuai yang sudah ditentukan guru. Kelompok anak hebat melipat, kelompok anak ramah mengelompokkan baju dan celana, kelompok anak rajin menempelkan huruf cuci. Setelah kelompok anak ramah selesai, langsung pindah ke kelompok anak rajin. Selanjutnya kelompok anak hebat dan seterusnya hingga anak menyelesaikan 3 kegiatan tersebut. Guru menyiapkan kegiatan pengaman yaitu Lego. Jadi kalau anak udah menyelesaikan 3 kegiatan, anak bisa bermain di Lego, yaitu pengamannya. Kegiatan istirahat dilakukan selama 30 menit. Anak mencuci tangan, makan, dan bermain.
Selain istirahat, anak merapikan mainan bersama, kemudian recalling, yaitu guru menanyakan apa saja yang dilakukan di hari ini saat bermain apa. Masuk kegiatan penutup, dilakukan 30 menit. Pada kegiatan ini, guru menanyakan perasaan hari ini, berdiskusi apa saja yang sudah dilakukan hari ini, bernyanyi lagu mencuci, lalu guru menginformasikan tentang kegiatan untuk esok, berdoa setelah belajar, dan berdoa ingin pulang. Pelaksanaan kelulusan di TK Negeri Tegal itu yaitu dari guru menginput data penilaian pengembangan anak sesuai semua siswa untuk diupload ke dinas, lalu sekolah TK Negeri Tegal mendapatkan ijazah resmi dari dinas. Setelah ini guru memberi laporan semester akhir kepada orang tua sesuai dengan hasil karya anak dan ijazahnya, dan dan orang tua mengisi buku kelulusan anak dan menandatanganinya, dan orang tua menyelesaikan administrasi pembayaran untuk wisuda, dan wisudanya dilakukan di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.